Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Andiana dari Universitas Siliwangi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya membuat sebuah video dari hasil apa yang saya dapatkan dari video yang sebelumnya diberikan oleh Bapak dosen Dr. Hanif. Nah, di sini saya akan memberikan hasil yang saya dapatkan dari video tersebut. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan. Nah, tapi sebelum membahas hal tersebut, kita ketahui ya semuanya itu bahwa setiap diri manusia itu adalah seorang pemimpin. Nah, kenapa seorang manusia itu disebut seorang pemimpin? Hal ini dikarenakan karena setiap manusia itu selalu memilih dan memutuskan gitu, seperti seorang pemimpin. Jadi kita menggerakkan tubuh kita sendiri untuk menunjukkan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti salah satunya adalah saya sendiri. Saya sebagai seorang manusia, saya memilih untuk berkuliah di Universitas Siliwangi dengan jurusan pendidikan atau pendidikan. Nah, mengapa saya memilih untuk menjadi seorang pendidik? Hal itu karena saya memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya, yang pertama adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Indonesia dan memajukan wilayah masyarakat di daerah saya. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kepemimpinan. Jadi setiap orang yang ada di dunia ini itu adalah seorang pemimpin karena mereka memimpin dirinya sendiri gitu. Apalagi untuk kalian yang seorang laki-laki. Nah, untuk seorang laki-laki sudah pasti dia akan menjadi seorang pemimpin, yaitu pemimpin keluarga. Yang nantinya kalian itu untuk laki-laki, kalian akan memimpin keluarga kalian, yaitu memimpin istri kalian, anak kalian, atau cucu-cucu kalian nanti, atau ibu kalian nanti kalau yang ibu atau bapak orang tua kalian nanti, atau adik-adik kalian. Nah, itu kalian akan jadi seorang pemimpin karena laki-laki itu emang diwajibkan untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Tapi apa sih perbedaannya itu? Apa itu kepemimpinan yang sebenarnya? Nah, mungkin secara umum kalian mengetahui kalau pemimpin itu adalah orang yang berada di puncak yang selalu memerintah. Nah, tapi sebenarnya kepemimpinan itu adalah sebuah rangkaian aktivitas yang berupa kemampuan seseorang untuk mensugesti, bukan sugesti, tapi untuk mempengaruhi perilaku gitu. Nah, perilaku orang lain untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Nah, sedangkan menurut Badeni mendefinisikan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu keterampilan untuk mempengaruhi orang lain agar bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti itu untuk kepemimpinan. Lalu bagaimana dengan kepemimpinan? Selanjutnya adalah kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan sendiri adalah suatu kemampuan atau proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, atau menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu dan pendidikan dan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Nah, untuk kepemimpinan pendidikan sendiri saya contohkan itu kalian pasti pernah sekolah kan di SMA ya, atau sekolah SMP, SMA, SD atau perkuliahan sekarang. Nah, kalian pasti dong pernah mengetahui bahwa kepemimpinan pendidikan itu bisa diambil contohnya itu ketika kalian berada di dalam kelas. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kalian pembelajaran misalkan PAI. Nah, kalian nanti itu di dalam pembelajaran PAI itu kalian akan dibimbing mengenai akidah dan akhlaknya agar menjadi orang yang lebih bermanfaat dan mengetahui paham agama, serta kalian akan memiliki akan mengetahui ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh adanya kepemimpinan pendidikan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ruang lingkup atau unsur-unsur. Ya, yang saya temukan adalah yang selanjutnya dalam video Bapak adanya unsur-unsur. Nah, unsur-unsur seperti apa yang ada di kepemimpinan? Nah, yang saya dapat dari unsur-unsur yang ada untuk seorang pemimpin itu ada 3. Yang pertama ada followers. Yang kedua ada leader. Dan yang ketiga ada goal. Nah, jadi yang pertama itu ada follower atau yang seperti kita mengetahui ada pengikut. Nah, tidak mungkin lah kalau seorang pemimpin tidak memiliki pengikut kan. Nah, karena adanya seorang pemimpin itu karena adanya seorang pengikut gitu. Nah,
jika ada seorang pengikut, maka secara otomatis harus ada seorang pemimpin. Nah, seperti itu. Kalau jika kalian seorang followers tidak ada pemimpin, maka itu sama aja dengan bohongan itu, seperti itu. Nah, dasarnya adalah pemimpin. Nah, pemimpin ini adalah bertugas untuk memimpin followers tersebut. Saya pernah baca kalau nggak salah di suatu Google ya, kalau suatu blog Google katanya untuk memilih seorang pemimpin itu berasal dari follower gitu. Nah, dari setiap follower itu akan mengajukan seorang pemimpinnya. Seperti contohnya itu adalah ketika secara mudahnya itu seperti ini. Ketika pemilihan presiden. Nah, itu pemilihan presiden itu juga termasuk pemilihan dari kepemimpinan gitu. Nah, itu juga termasuk dari contoh dari kepemimpinan seperti itu. Nah, lanjutnya ke leader. Nah, leader itu sendiri itu dipimpin oleh followers gitu. Jadi leader dipercaya oleh followersnya untuk memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan ini berfungsi untuk menentukan arah mana organisasi ini untuk menuju atau kelompok ini bertuju. Contoh, organisasi kegiatan. Misalkan contohnya kegiatan namanya itu kegiatan itu ya, namanya itu misalkan kalau di sekolah itu apa ya, banyak kegiatannya kayak OSIS. Nah, misalkan kegiatan OSIS lah, gampang itu OSIS ya, pengalaman. Nah, kegiatan OSIS. Nah, seperti tujuannya memilih seorang ketua OSIS adalah karena tujuan dari ketua OSIS tersebut ingin untuk mensejahterakan siswanya. Seperti itu. Yang dengan memberikan seperti fasilitas berikut, misalkan fasilitasnya itu meningkatkan belajar menjadi 24 jam atau menjadikan adanya adanya pengurangan uang bayaran sekolah, atau adanya penjaminan misalkan adanya penangguhan bayaran untuk sekolah, bisa itu salah satu contohnya untuk mensejahterakan siswanya. Itu bisa jadi contoh untuk adanya untuk adanya seorang tujuan gitu. Atau kalau nggak salah ada juga dalam tujuan seperti di dalam yang lainnya itu adalah organisasi. Nah, salah satu contohnya mungkin yang tadi organisasi OSIS dan juga organisasi yang lainnya. Kalau ada juga organisasi yang DKM gitu untuk mensejahterakan masjid, itu ada tujuannya gitu dengan adanya organisasi tersebut. Karena jika suatu organisasi atau suatu leader tidak memiliki tujuan, buat apa adanya organisasi tersebut gitu? Mungkin itu bukan lagi organisasi atau apa-apa itu kalau tidak memiliki tujuan. Mungkin itu hanya hanya perkumpulan saja gitu, hanya untuk kelompok-kelompok ngalor ngidul atau ngobrol-ngobrol saja. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu adanya peran dari seorang pemimpin. Nah, peran dari seorang pemimpin adalah banyak gitu ya untuk seorang pemimpin. Salah satunya adalah peran ketika, secara gampang ya saya menjelaskan yang saya dapat, mungkin secara bahasa saya sendiri, mohon maaf. Nah, jadi untuk peran seorang pemimpin itu ada banyak. Yang pertama adalah untuk membagikan atau mendistribusikan atau memanajemen sumber daya manusianya. Nah, jadi seorang pemimpin itu yang pertama, ketika dalam suatu organisasi, seorang pemimpin pasti akan mendistribusikan anggota-anggotanya. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti ini. Ketika kalian suatu organisasi, kalian pasti memiliki anggota, followers. Nah, followers itu kalian akan bagi-bagi. Seperti contoh, misalkan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang kelompoknya itu berisi danus, kelompok B berisi keamanan, kelompok C berisi tentang sekretaris, kelompok D dan bendahara. Nah, kalian di dalam anggota itu kalian terdiri 10. Nanti kalian misalkan si angka 1 dan si angka 2, si angka 1 dan si angka 2 dimasukkan ke dalam kelompok A karena dia. Nah, kelompok pertama yaitu kelompok A berisi mengenai danus. Nah, danus tersebut diisi oleh orang-orang seperti si Pajar dan Deni. Nah, Pajar dan Deni ini adalah seorang yang jago dalam mengurus atau jago untuk melakukan suatu kegiatan mengenai perdagangan. Nah, kalian masukkan si Pajar, si Deni itu ketika jadi pemimpin, masukkan si Deni dan si Pajar itu ke dalam danus. Nah, untuk keamanan ada si Hilmi dan si Willy, misalkan ya, dia jagarang wajahnya, jadi dia cocok untuk kegiatan keamanan organisasi atau orang yang menjaga ini. Nah, untuk yang ketiga adanya atau yang kelompok C yaitu
bendahara. Nah, kalian nanti ketika mengurus suatu keuangan, wah misalkan si ada namanya Gisni ya. Nah, Gisni itu nanti dimasukkan ke dalam bendahara karena jago dalam menghitung gitu seperti itu. Nah, terus yang lainnya kan dimasukkan itu seorang pemimpin itu memasukkan seorang manajemen sumber sumber daya manusianya gitu, dicocok-cocokkan gitu. Apa yang cocok? Atau kelompok D misalkannya untuk IT, misalkan untuk penyebaran Instagram atau informasi lewat Instagram atau apa-apa, misalkan ada namanya si Udin. Nah, nanti masukkan si Udin itu ke dalam informasi atau TIK gitu, bidang TIK. Nah, dan lain mungkin banyak sebagainya ya. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk yang selanjutnya peran seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Nah, seorang pemimpin itu tidak segan-segan, dia harus berani mengambil keputusan. Nah, ketika seorang pemimpin mengambil keputusan, pemimpin tidak langsung mengambil secara langsung keputusan tersebut, tapi akan adanya sebuah musyawarah. Musyawarahnya itu akan secara langsung gitu. Musyawarahnya nanti dengan anggota kelompok yang lain gitu. Cocoknya mengambil ke arah mana gitu untuk memajukan suatu organisasi tersebut. Nah, apakah pilihan A atau pilihan B gitu seperti itu. Nah, nanti ketika sudah ada rundingan tersebut, maka seorang pemimpin akan memikirkan kembali lalu akan mensahkan yang mana gitu yang tujuan. Misalkan kelompok A yang bagus atau pilihan A yang bagus, maka ketua kelompok atau pemimpin nanti akan memilih A gitu, pilihan A seperti itu. Nah, yang terakhir, apa beda pemimpin dan kepala? Nah, mungkin kalian banyak berpikir apa sih bedanya? Padahal ada persamaannya. Ya, salah satu persamaannya adalah sama-sama memiliki bawahan. Tapi yang paling membedakan dari pemimpin dan kepala sebagai berikut. Nah, yang pertama, seorang pemimpin dipilih oleh bawahannya atau followersnya karena dirasa pemimpin ini memiliki kelebihan-kelebihan tertentu yang akan memajukan sebuah organisasi. Nah, sedangkan untuk kepala sendiri dia diangkat oleh suatu kekuasaan atau suatu instansi karena dipercaya oleh suatu kekuasaan tersebut. Misalkan contohnya di perusahaan-perusahaan itu kayak kantor cabang gitu. Nah, itu salah satu contohnya perusahaan-perusahaan. Nah, selanjutnya itu salah satu bedanya. Dan juga perbedaan yang paling spesifik adalah kepala identik dengan penguasaan. Coba kalian mungkin sudah tidak asing dengan adanya kerja rodi dari bos misalkan ya. Mungkin yang orang yang sudah pernah bekerja di PT-PT sudah paham lah mungkin barangkali. Nah, jadi ketika kalian bekerja untuk bos itu tidak mau tahu semuanya harus beres. Nah, intinya dia tuh seorang otoriter gitu. Pengennya maunya sendiri seperti itu, pokoknya beres, hari ini harus beres gitu, seperti itu. Nah, sedangkan untuk seorang pemimpin dia akan membantu followersnya atau pengikutnya. Misalkan jika salah satu dari anggotanya misalkan dalam pekerjaan itu ada terhambat, nah seorang pemimpin akan merangkul anggota tersebut agar bisa menyelesaikan tugasnya dan membantunya. Berbeda dengan bos, ya bos maunya beres, tidak mau tahu, dan jika ada masalah atau kendala apapun itu ditanggung oleh anggotanya. Bos tidak mau tahu, harus beres. Nah, itu perbedaan yang mencolok dari seorang bos dan seorang pemimpin. Seperti itu. Nah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan, mohon maaf ada kekurangan. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Dan kepada Sen, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.